Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa sholat zuhur berjamaah dan akan kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Kabair, yang siang ini akan kita baca Al-Kabiratus Salisah Wasittun, dosa besar ke-63, yaitu Al-Amnu mim makrillah, merasa aman dari makrillah. Makar itu diantaranya dipergunakan istilah makar itu dalam surat Al-An'am ayat surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini tentang kasus pembunuhan Nabi Isa alaihissalam, bahwa pengikut Nabi Isa yang membangkang waktu itu akan berusaha membunuh Nabi Isa, maka dikejar oleh para orang-orang yang akan membunuh Nabi Isa itu, dan kemudian Allah mengangkat Nabi Isa dan merubah salah satu orang yang membangkang itu, yang mau membunuh Nabi Isa itu persis kayak Nabi Isa. Nah, apa yang Allah lakukan, merubah bentuk yang sesungguhnya mau membunuh Isa jadi persis kayak Isa, yang akhirnya yang dibunuh yaitu bukan Isa. Itulah namanya makrullah, balasan Allah terhadap tipu daya orang-orang kafir, itu namanya makrullah. Nah, kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa aman dari hal-hal yang suatu saat kita khawatirkan Allah melakukan bertindak atau ngersake, berkehendak melakukan hal yang kita tertipu karenanya. Atau dengan bahasa lain, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk tidak merasa pada zona aman, zona selamat, kayak apapun amal kita, kayak apapun kebaikan-kebaikan kita. Sampai-sampai seorang ulama menegaskan, betapapun sholat kita begitu khusyuk dan begitu maksimal, katakanlah betapapun puasa kita tidak hanya yang wajib juga yang puasa maksimal juga, betapapun sedekah kita itu sudah juga luar biasa, jangan kita yakin, apalagi terlalu yakin bahwa kita pada zona aman dan kita merasa pasti masuk surga. Itu yang namanya Al-amnu mim makrillah. Ada satu ayat firman Allah di surat Al-An'am ayat 43 sampai 45. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah Allah berikan kepada mereka, kami pun bukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Dan kemudian apabila mereka bergembira, merasa senang dengan apa yang telah Allah berikan pada mereka, kami turunkan siksa kepada mereka dengan baghtah, sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini cerita tentang orang-orang kaum dulu sesungguhnya, bahwa ketika Allah menghendaki kehancuran suatu kaum, maka justru Allah turunkan nikmat yang semakin banyak. Ketika nikmat itu diturunkan oleh Allah, maka umat itu akan lupa daratan, dan ketika lupa daratan, saking lupa daratannya mereka merasa sedang dibela Allah,
sedang dikatakanlah dianggap sebagai orang-orang yang dicintai Allah, maka kemudian turunlah siksa sekonyong-konyong dan kemudian mereka tidak bisa menghindar dari siksaan Allah itu. Ini gambaran tentang al-amnu mim makrillah. Sehingga ketika kita memperoleh anugerah kayak apapun, baik anugerah yang bersifat batiniyah maupun juga lahiriah, itu jangan kemudian kita begitu gampang menyimpulkan bahwa Allah itu sedang berpihak pada kita, bahwa Allah itu sedang mencintai kita. Belum tentu. Ketika kita dalam posisi sedang penuh kenikmatan tetapi kita justru banyak kemaksiatan, jangan-jangan itu termasuk makrullah itu, dan kita dalam hal ini yang Allah minta waspada. Ada beberapa penjelasan dari para ulama, misalnya seorang ulama menerangkan bahwa man wasa'allah alaihi falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'yalahu wa man qatara alaihi falam yara annahu yanzur ilaihi fala ra'ya alaihi. Ini diantara maksud dari ayat itu, bahwa barang siapa yang sedang diluaskan anugerahnya, diluaskan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak memandang bahwa keluasan nikmat Allah itu, banyaknya anugerah Allah itu sebagai hal yang jangan-jangan merupakan makrullah itu, jangan-jangan merupakan hal yang ya makar dari Allah itu, maka dia akan celaka karenanya, dia tidak akan selamat karenanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disempitkan anugerahnya, nikmatnya oleh Allah, dan kemudian dia menganggap sedang dibenci oleh Allah, sedang dijauhi oleh Allah, maka dia pun tidak akan selamat dalam kehidupannya. Sehingga secara lahiriah ketika Allah berikan anugerah kenikmatan yang luar biasa, jangan terlalu mudah kita menyimpulkan bahwa itu adalah kecintaan Allah, bentuk dari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis menjelaskan ini yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama dzalika min istidrajin." Kata Rasul, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya apa yang ia cintai, apa yang ia maui, wa muqimun ala ma'siyati, tetapi ia tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah, fa innama dzalika, sesungguhnya itu adalah istidraj Allah. Apa yang namanya istidraj? Istidraj adalah kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan untuk seorang hamba, dan kemudian ketika sampai pada puncak kenikmatannya, maka secara tiba-tiba akan dicabut kenikmatan itu, bahkan kemudian diganti dengan siksaannya. Kalau bahasa Jawa itu ya dijonjon, atau dijonjon itu, dijonjon, tetapi yang akhirnya nanti akan diberikan siksaan yang jauh lebih besar, yang sangat besar, yang sangat menyiksa dia. Sehingga kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba, tetapi kemudian hamba itu ternyata bukan ahli ta'ah, malah ahli maksiat, itu bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Itu adalah kenikmatan sebagai istidraj, sebagai menjonjon tadi. Allah berikan kenikmatan, tapi nanti tiba-tiba akan dicabut kenikmatan, dan nanti akan diberikan justru kesengsaraan yang luar biasa. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ayat yang tadi atas. Jadi ketika Allah akan menurunkan siksaan pada suatu kaum, itu akan dijonjon dulu, diberikan kenikmatan yang banyak, baru kemudian Allah cabut kenikmatan itu secara tiba-tiba, dan kemudian justru Allah turunkan siksaan pada mereka. Para bapak dan ibu,
ada hadis yang lain juga saya kira penting dan harus kita renungkan, bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat sering membaca doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana, mantapkanlah hati kami, ala dinik, untuk tetap istiqomah berpegang pada agamamu. Faqila lahu ya Rasulullah, maka ada sahabat yang tanya, atakhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Qala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Bukan begitu, tapi karena sesungguhnya yang namanya qalbul abdi, yang namanya hati, itu ada di antara dua jari-jarinya Allah, dan Allah akan merubah posisi hati, sikap hati, keadaan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga yang namanya hati itu sesuai namanya, qallaba yuqallib, itu gampang balik. Sehingga bisa jadi pagi dia adalah orang yang baik, kemudian sore berubah menjadi tidak baik dan sesungguhnya. Yang terakhir para hadirin sekalian, kami bacakan hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, innar rajula la ya'malu ahlal jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadakhulaha. Kata Rasul, ada seseorang yang dia ahlil jannah, amal-amalnya itu begitu solih dan dia pantas atau semestinya memang ahlil jannah, sehingga antara dirinya dan surga itu sudah sangat dekat, satu dhira' jaraknya. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kemudian ia dikalahkan oleh catatan dari Allah, takdir dari Allah, maka kemudian dia beramal dengan amal ahlin nar fayadakhulaha, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka itu. Artinya, jadi ketika seseorang ahli surga, amalnya amal yang ahli surga, tetapi kemudian di akhir hidupnya atas ketentuan dan kehendak Allah bisa jadi berubah. Kemudian betapapun sudah begitu banyak amal salihnya, amal-amal sebagai ahlul jannah sudah luar biasa, tetapi dia belum tentu menjadi ahlul jannah. Di akhir hayatnya bisa jadi kemudian berubah menjadi orang-orang yang beramal ahlun nar, yang akhirnya dia pada akhir hidupnya menjadi orang yang ahlin nar. Di riwayat lain disebutkan penghujung dari ayat yang persis seperti ini, itu Rasulullah mengatakan, wa innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu yang menentukan adalah al khawatim, akhirnya, amal yang paling akhir. Betapapun dia ahlul jannah, amalnya sejak muda, sejak kecil bahkan, hati-hati jangan sampai khawatimnya itu bukan ahlul jannah. Saya kira itu yang hari ini kita renungkan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sikap al-amnu bimakrillah, merasa pada zona aman walaupun kita ahli ibadah, ahli amal solih, tapi harus tetap waspada. Kewaspadaan itu harus kita wujudkan dalam bentuk doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya zat yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku untuk tetap selalu ada pada agamamu, untuk tetap selalu taat padamu. Dengan doa itu Allah semoga mengabulkan dan kita menjadi orang yang akhir kehidupan kita itu menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.